Oke, selamat malam eh, rekan-rekan. Selamat malam Pak Denny. Saya mencoba untuk menjawab dari visualisasi big data. Ini dari thread tentang use case rumah makan franchise, di mana kita akan melihat performa ataupun omset pendapatan dari rumah makan franchise ini. Baik, kita mulai saja. Untuk visualization sesuai yang ditanyakan di thread forum, apa saja yang bisa dipakai, teknik atau tools apa saja. Karena use case-nya adalah bisnis, rumah makan franchise, yang saya pikirkan adalah as simple as it could, karena pie chart dan line chart ini adalah sesuatu yang sangat powerful. Yang pertama, pie chart ini adalah berdasarkan input base type. Ya, jadi keyword yang saya pikirkan adalah how big the chunk, seberapa besar potongan yang bisa ditampilkan di satu bulatan pie chart tersebut. Alasannya adalah jika kita memilih ini, layaknya besar potongan kue, yaitu input dari visual omset pertama di kuartal pertama atau semester pertama, itu bisa dilihat dengan jelas. Baik dari tahun pertama 2018 ke tahun ke-6 2023, karena dari situ bisa kelihatan 2018 berapa omset maksimum, minimum, earnings-nya, dan seterusnya. Tapi tentu kita harus lihat uh, seberapa besarnya itu saja, tidak bisa kelihatan naik turunnya. Dan yang kedua, line chart, graphical line. Ini dengan mudah dilihat naik turun karena kelebihan daripada line atau garis ini dengan axis X yang bisa kita taruh sebagai tahun, kiri ke kanan, jadi kita bisa lihat naik turun omset atau apapun yang menjadi parameter performa dari rumah makan ini. Tentu dari kondisi trade yang ada, untuk memvisualisasikan omset, saya memilih line chart. Jadi kita bisa lihat di slide berikutnya. Ya, kita katakanlah ini omset net earning mie ayam Jos, franchise dari tahun 2018 sampai 2023. Ini dimulai dari parameter atau input data max omset, minimum omset. Dari dua maksimum dan minimum ini dapatlah average omsetnya. Kemudian dari situ dapat pendapatan per semester dan juga net earning. Contoh salah satu dari tahun 2018, ketika mie ayam Jos ini memulai uh, bisnisnya, franchise, maksimum omset terlihat di 2018 ada di 400, minimum offset yaitu yang agak hijau ini ada di sekitar 250-an. Jadi dari kondisi itu dapatlah average yang warna kuning ini. Jadi di antara maksimum dan minimum dapat average. Kemudian pendapatan kita tahu dari omset itu belum jadi pendapatan atau net profit. Jadi saya mengambil dari uh, untuk kondisi per semester saya ambil kondisinya dari maksimum omset. Jadi karena satu tahun itu 2 semester, ini akan diambil ya 400 dibagi dua. Jadi jatuh di 200 juta per semester. Oke. Kemudian karena kondisi forumnya di soal itu um, adalah 0,2 dari omset itu adalah pendapatan atau earnings. Jadi saya ambil 0,2 dari 400. Ini jatuh di 80 juta. Ya, jadi dengan kondisi demikian, kita akan lihat bahwa 5 parameter dari maksimum omset sampai net earning ini bisa divisualisasikan dengan baik di line chart ini. Kemudian lanjut ke 2017, franchise-nya naik karena dengan kondisi omsetnya naik pasti akan berdampak pada earning yang naik juga, ya, maksimum, minimum, karena juga tadi earning per semesternya kita ambil dari maksimum dan kelihatan juga tahun ketiga 2020 sepanjang tahun 2018 tahun pertama, kedua, ketiga ini turun nih kita tahu ini pandemi ya. Jadi ini visual yang saya bisa berikan uh, tentu omsetnya turun uh, karena pandemi di 2020 dan ini berdampak kepada kondisi net earningnya juga ya. Kemudian perlahan pelan naik ketika sudah tidak pandemi lagi sampai akhirnya berusaha mencapai kondisi sebelumnya. Jadi lancar ini sangat powerful karena dengan mudah baik dalam harian, tahunan, bulanan kita bisa melihat bahwa visualisasi big data ataupun kondisi yang umum dalam nggak usah jauh-jauh seperti keuntungan
di mana keuntungan datang dari revenue itu datangnya dari total uh, ya penjualan. Jadi ini sangat powerful saya dari kondisi tool apapun yang ada, tetapi tetap balik lagi kepada kondisi infrastruktur yang ada juga dari rumah makan atau bisnis tersebut. Jika rumah makan tersebut sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan sistem elektronik yang tidak perlu manual, tentu banyak kondisi kayak di dalam tool-tools yang lain seperti ada dari library di Google, ada juga library aplikasi yang banyak sudah tersedia sekarang, itu juga pasti bisa. Tapi logis yang bisa dilihat visualisasi adalah apa yang membuat data tersebut mudah dipahami dan membantu keputusan itu dengan benar dilakukan karena berasal dari analisa yang benar. Baik, ini saja yang bisa saya share. Mohon masukan jika ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih.